kebaktian kita di Minggu pagi tanggal 13 September 2020. Sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa dulu. Ya, semuanya lipat tangan, duduk yang rapi, kita akan mulai berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami dengan sukacita hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah walaupun dengan online. Biarlah hati kami tetap bersukacita. Kami tetap mempunyai hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bernyanyi dari Terbit Matahari. Cerita pertama, aku Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Cerita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Cerita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Cerita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh melakukan segala pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau ternakmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat.
bersama. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Cita ke-6, jangan bergunung. Cita ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Cita ke-9, jangan berdusta. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau ayah hamba laki-laki atau ayah perempuan, atau kedelai atau lembunya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, kita akan kembali bernyanyi hari ini. Ya, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kakak akan membacakan ayat hafalan untuk tanggal 13 September 2020. Yang ada di rumah semuanya dibuka Alkitabnya, kita buka dari Yohanes 10 ayat 15. Kakak ulang sekali lagi, Yohanes 10 ayat 15. Kita membacanya sama-sama ya. Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, itu jangan lupa dibaca. Nah, kemudian Dek, untuk ayat hafalan di tanggal 20 September 2020 diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Kakak ulang sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Kakak membacanya ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jangan lupa dibaca ya adik-adik sekolah minggu. Shalom.
Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali lagi bernyanyi setinggi-tingginya langit. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua yang ada di rumah, adik-adik kami, silakan cari tempat duduknya, duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, biar kita berdoa. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Bapak, kami masih merasakan sukacita yang besar daripadamu ya Bapak. Kami telah menaikkan puji-pujian kami ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Biarlah kami memiliki pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu Bapak. Ajari kami Tuhan, urapi kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Kami serahkan seluruh hidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Oke, ayo buka Alkitabnya. Nats khotbah kita hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah dapat semua? Ayatnya letaknya di mana? Udah ya, biar Bang baca ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kita sama-sama baca ayat yang ke-11 yuk. Nah, dari Yohanes pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-11 ya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Iya. Jadi hari ini kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Sekarang satu pertanyaan sebelum kita masuk, Abang jelaskan tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Ada satu pertanyaan sekarang buat adik-adik semua yang di rumah. Kenapa Tuhan kemudian mengandaikan dirinya sebagai seorang gembala? Ya,
Bukan hanya di perjanjian lama saja, perjanjian baru saja, di perjanjian lama juga Tuhan mengandaikan dirinya, memposisikannya sebagai seorang gembala. Pertanyaannya, adik-adik tahu gembala? Tahu nggak gembala itu? Ada yang tahu apa itu gembala? Kalau di daerah kita masih ada nggak ya? Abang kurang tahu pula. Gembala itu orang yang mengangon, itu bahasa Indonesianya ya. Orang yang mengangon, orang yang bawa kambing domba ke padang rumput gitu. Mungkin agak sulit kita memahaminya untuk orang Medan, tapi kalau kita di kampung-kampung kayaknya masih banyak ya. Masih banyak orang yang mengembalakan domba, kerbau, sapi. Mereka yang bekerja memelihara ternak-ternak ya. Jadi Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai gembala gitu. Gembala domba-domba, bukan gembala kambing. Tuhan bilang gembala domba. Yang kedua, kenapa Tuhan bilang bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan dan Tuhan adalah gembala kita? Domba itu hewan yang lemah, ya. Domba itu nggak punya kekuatan apa-apa. Domba larinya nggak cepat, domba tanduknya kecil. Kalau kita ya, domba biri-biri yang ada tempat kita tanduknya kecil. Kalau domba yang asli nggak ada tanduknya malah, ya, nggak punya kekuatan apa-apa, sangat rawan. Jadi di mata Tuhan seperti itulah posisi kita semua. Jadi Tuhan kemudian memberikan dirinya sebagai tempat perlindungan buat kita. Nah, itu dia. Jadi ketika Tuhan memposisikan dirinya sebagai seorang gembala, Tuhan sedang memposisikan dirinya sebagai seseorang yang mau menjagai kita semua, memberikan perlindungan buat kita semua. Masih ingat Mazmur Daud yang bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya? Masih ingat ya? Tuhan menjadi penyedia buat kita semua. Tuhan jadi tempat perlindungan buat kita semua. Kenapa? Karena memang kita nggak punya kekuatan. Nggak ada satu hal pun dalam kehidupan kita yang bisa kita jadikan yang bisa kita jadikan tempat perlindungan kita. Nggak ada. Kekuatan kita nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu kita hidup tidak bisa mengandalkan kekuatan diri-sendiri, tidak bisa mengandalkan orang lain, tapi ada satu pribadi yang bisa kita andalkan, Tuhan Yesus yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu yang Tuhan bilang. Bahkan firman Tuhan bilang, aku gembala yang baik. Gembala yang baik itu, kata Tuhan, memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Apalagi yang kurang, sampai nyawanya saja dia pertaruhkan buat kita. Jadi kalau ada di luar sana, ya, kalau ada di luar sana orang yang kemudian bilang bahwa dirinya bisa melindungi kita, wah, belum tentu. Tapi Tuhan Yesus sudah buktikan. Bukankah Tuhan Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita? Itu membuktikan bahwa dia rela memberikan nyawanya buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita selamat. Ya, supaya kita selamat. Kita lihat lagi firman Tuhan ya. Firman Tuhan bilang di ayat yang ke 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita, sekarang yang perlu kita lakukan adalah mau mendengarkan suara gembala kita. Jadi domba itu ketika dia dengar suara gembalanya, dia dan domba-dombanya datang. Ya, domba-domba itu kenal, telinganya tajam. Dia kenal betul mana yang menjadi suara gembalanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasah telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Permasalahannya, bagaimana kemudian Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, Bang? Nih, melalui Alkitab.
Oleh karena itu setiap harinya baca firman Tuhan, ya, satu ayat, dimulai dari satu ayat ya, belajar secara rutin, baca satu ayat setiap hari, jadi 5 ayat, dari 5 ayat nanti jadi 10 ayat, satu pasal satu hari. Kalau kita rutin kemudian membaca seperti itu, percayalah, ya, firman Tuhan yang menuntun kita. Firman Tuhan dalam keadaan apapun, dalam keadaan terjepit, Tuhan nanti ingatkan kembali tentang firman yang sudah kita baca. Itulah bagaimana Tuhan kemudian berbicara melalui hati kita. Ya, jadi sampai dengan saat ini Tuhan masih berbicara, karena firman Tuhan bilang apa katanya? Domba-domba harus mendengar suara gembalanya. Jadi kita mau mendengar suara firman Tuhan. Nih, baca firman Tuhan. Ada lagunya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau bertumbuh rohaninya, baca kitab suci. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan dengan cara baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Ya, kita perlu Tuhan. Karena tadi sudah Bang jelaskan, domba nggak ada kekuatan apa-apa, dia perlu gembala. Firman Tuhan bilang di sini musuh itu banyak, ya, ada serigala yang kemudian mau menyerang domba-domba itu. Jadi iblis itu ada. Ya, bagaimana kemudian kita bisa bertahan melewati semuanya itu? Cuma satu, dekat dengan gembala kita. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah paham semua ya? Ya, cari abang rangkum dulu ya. Jadi Tuhan memposisikan dirinya sebagai gembala. Tuhan memposisikan kita sebagai domba-dombanya. Kalau dia gembala dan kita domba-dombanya, kemudian apa yang perlu? Kita perlu dengar suara gembala kita. Siapa gembala kita tadi? Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita kemudian bisa mendengar suara Tuhan Yesus? Saya mau bilang tadi, baca firman Tuhan, bangun hubungan. Supaya apa? Supaya kita kenal gembala kita. Ingat ya, firman Tuhan bilang yang kita baca tadi, gembala kita, Tuhan Yesus, kenal kita. Sekarang kita yang perlu kenal Tuhan Yesus. Oke? Oleh karena itu kenallah Tuhan dengan firman-Nya. Amin. Ayo semua kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang boleh hamba mau bagikan hari ini Tuhan. Hari ini kami mengerti, menyadari bahwa kami adalah domba-domba di hadapan-Mu. Kami tidak memiliki kekuatan apapun Tuhan. Oleh karena itu ajari kami ya Roh Kudus, agar kami boleh menjadi domba-domba yang benar, domba-domba yang setia di hadapan Tuhan, domba-domba yang mau belajar mendengarkan suara dari gembalanya ya Bapa. Berkati seluruh adik-adik ini Tuhan, bahkan hamba-Mu berdoa buat keluarga mereka masing-masing di rumah ya Bapa. Mari Tuhan juga berkati uluran tangan-Mu buat keluarga mereka. Bahkan buat keluarga dari adik-adik ini yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, mari Tuhan campur tangan untuk memberikan kesembuhan ya Bapa. Buat keluarga-keluarga yang terkena dampak dari COVID-19, kami berdoa bersama-sama Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat setiap keluarga tersebut untuk kemudian bertahan melewati ini semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan dari adik-adik ini indah di tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Ya dek, kita akan mengumpulkan persembahan, dilipat yang rapi uang persembahannya, dan nanti diberikan kepada sintua lingkungan masing-masing ya. Kita bernyanyi, tidak dengan Tidak dengan
kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Milikku di surga, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung